Shaima Alawadi dan Qasim Al-Himidi meninggalkan tanah air mereka Irak untuk menghindari rezim diktator Saddam Hussein. Di kamp pengungsi di Arab Saudi pada tahun 1991 mereka menikah. Saat itu usia Shaima masih sangat muda, sekitar 14 tahun, dan Qasim 29 tahun. Setelah 6 bulan di kamp pengungsi Arab, mereka pindah ke Amerika Serikat dan menetap di San Diego, California, yang jadi pilihan tempat tinggal bagi banyak imigran Irak di Amerika. Anak sulung mereka, Fatima, lahir tahun 1994 yang kemudian diikuti 4 anak lagi. Total anggota keluarga kini jadi 7, lumayan besar. Padahal keuangan pas-pasan. Mereka pun akhirnya harus bergantung pada dana bantuan pemerintah. Qasim menjalani transplantasi ginjal dan sehari-hari berjualan kurma dengan keuntungan yang tidak seberapa. Untuk menambah penghasilan, Shaima menerima jahitan dari teman-teman di masjid. Keluarga itu menyewa sebuah rumah di El Cajon, San Diego. Hidup mereka penuh drama, entah mereka sadar atau tidak. Tapi tragedi mulai mengintai di balik drama itu dan puncaknya terjadi pada 21 Maret 2012. Pagi itu, Shaima hanya berdua di rumah dengan si sulung Fatima yang bolos sekolah karena malas. Gadis remaja itu pura-pura sakit dan berada di kamar tidurnya di lantai atas. Saat sedang tidur-tiduran sambil bermain ponsel, tiba-tiba Fatima mendengar suara orang bertengkar di lantai bawah. Palingan juga ibu sedang bicara di telepon dengan seseorang, begitu pikirnya. Lalu sekitar pukul 10.45, dia mendengar suara rintihan dari lantai bawah. Tapi lagi-lagi Fatima tenang saja dan berpikir mungkin ibunya sedang memasak di dapur dan tangannya terkena panas. Barulah beberapa saat kemudian Fatima memutuskan turun ke lantai bawah dan betapa terkejut dirinya. Ibunya Shaima tertelungkup dengan lantai di sekeliling memerah. Fatima segera menelpon petugas 911. Ketika petugas paramedis tiba di TKP, mereka menemukan Fatima kebingungan dan panik. Tak jauh dari tubuh sang ibu Shaima, petugas menemukan secari kertas bertuliskan ujaran rasis. Ini negaraku, kembali ke negaramu, teroris. Petugas paramedis kemudian menyerahkan secari kertas itu kepada polisi yang kemudian memeriksa TKP. Seseorang telah menyerang Shaima dengan begitu kejam saat wanita itu sedang duduk menghadap komputer. Tapi sayangnya tidak ditemukan sidik jari dan DNA mencurigakan di TKP. Shaima tak pernah lagi siuman. Tim dokter di rumah sakit yang merawatnya menyerah. Tidak ada lagi harapan hidup baginya. 3 hari kemudian pada 24 Maret 2012, keluarga memutuskan mencabut selang ventilator di tubuh Shaima. Wanita itu meninggal di usia 32 tahun. Seluruh keluarga, kerabat, dan teman syok sekaligus berkabung, tidak menyangka kejadian mengerikan menimpa Shaima, seorang ibu rumah tangga biasa, sama seperti mayoritas ibu rumah tangga lainnya. Keluarga mengatakan kepada polisi, seminggu sebelum tragedi terjadi, mereka juga menerima secari kertas yang ditaruh di depan rumah yang berisi ancaman yang sama. Namun mereka tidak melaporkannya pada polisi. Polisi membandingkan tulisan di kedua kertas dan menyimpulkan tulisan di kertas kedua adalah fotokopi dari tulisan di kertas pertama yang ditulis dengan tinta biru. Tidak ditemukan sidik jari dan DNA di kedua kertas itu. Ketika diadakan memorial service untuk almarhumah Shaima di masjid di San Diego, kepada reporter sang suami Qasim Al-Himidi mempertanyakan apa maksud si pelaku melakukan hal keji pada istrinya Shaima. Qasim meminta agar siapa saja yang memiliki informasi tentang aksi itu segera melapor kepada polisi. Pria itu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Irak yang membantu menerbangkan jenazah Shaima kembali ke Irak untuk dimakamkan di tanah kelahirannya. Kejadian yang menimpa Shaima dan ditemukannya secari kertas di TKP yang berisi ujaran rasis diberitakan luas oleh media. Hal itu langsung menyulut aksi demonstrasi dan protes.
Para wanita dengan mengenakan penutup kepala dan hijab menunjukkan solidaritas lewat kampanye 1 juta hijab bagi Shaima Alawadi. Gerakan itu mendorong 1 juta wanita di seluruh dunia untuk memposting foto mereka berhijab di internet guna menunjukkan solidaritas pada kejadian yang menimpa Shaima Alawadi. Hijab yang dikenakan Shaima dibandingkan dengan hoodie yang dikenakan seorang remaja kulit hitam, Trayvon Martin. Kasus yang menimpa Trayvon terjadi sebulan sebelumnya. Dia seorang remaja kulit hitam dan memakai hoodie pula. Akibatnya dia dicurigai sebagai maling sehingga didor seorang petugas siskamling, padahal Trayvon hanyalah seorang murid SMA biasa. Sementara aksi protes dan demo berlangsung, investigasi pun terus berlanjut. Hasil forensik menunjukkan Shaima meninggal akibat pukulan benda tumpul berkali-kali di kepala. Sepertinya seseorang telah memecahkan kaca pintu sorong dan menerobos masuk dan menghabisi wanita itu. Tapi anehnya, kaca dipecahkan dari dalam, bukan dari luar. Polisi memperkirakan pelakunya orang dalam. Terlebih saat ditemukan, Shaima memakai pakaian lengan pendek, bukan hijab seperti yang biasa dikenakannya. Polisi memperoleh informasi hubungan Fatima dan ibunya tidak harmonis. Sejak memasuki usia remaja, Fatima jadi pemberontak. Dia berkali-kali kabur dari rumah dan berpacaran dengan Rauknak Yakub, seorang pemuda Kristen yang ditentang orang tuanya. Pada November 2011, polisi memergoki Fatima dan pacarnya bermesraan di dalam mobil si pacar. Polisi menyampaikan hal itu kepada sang ibu Shaima yang segera datang menjemput anaknya. Terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya. Di tengah jalan saat mobil yang dikemudikan Shaima melaju menuju rumah, Fatima nekat dan melompat keluar mobil. Gadis itu menderita luka di kepala. Melihat kondisi sang anak, Shaima menangis dan minta maaf atas sikapnya yang terlalu keras. Keduanya sepakat tidak memberitahu kejadian itu kepada sang ayah Kasim. Tapi kelakuan Fatima tidak berubah. Tanpa setahu ibunya, dia terus berhubungan dengan pacarnya. Seminggu sebelum kejadian tragis itu, Fatima mengirimkan SMS kepada pacarnya dan kembali menyatakan cintanya pada pria itu. Fatima juga ternyata sering diam-diam memasukkan sang pacar tengah malam ke rumah setelah orang tuanya tidur. Beberapa keterangan Fatima pada polisi tidak konsisten. Awalnya, dia mengatakan saat kejadian dia tidur di kamarnya. Padahal ponselnya menunjukkan saat itu dia sedang chatting dengan seorang teman. Kepada seorang kerabat, Fatima mengaku melihat seorang pria saat menuruni tangga rumah. Tapi kepada polisi, dia tidak mengatakan apa-apa. Polisi curiga. Mungkinkah Fatima ada hubungannya dengan kematian sang ibu karena hubungan keduanya tidak harmonis? Polisi juga sempat mencurigai Rauknak Yakub, pacar Fatima. Tapi pria itu memiliki alibi kuat. Dia bekerja shift malam lalu pulang pagi dan tidur seharian pada hari kejadian. Dari pemeriksaan komputer, pada 21 Maret 2012 sebelum kejadian, Shaima sedang login di akun Yahoo Messenger miliknya pukul 10.41 pagi. Saat itu Shaima bersiap chatting dengan Muslim Al-Himidi, seorang pemuda Irak keponakan Kasim. Pemuda itu dijodohkan Kasim dengan si sulung Fatima meski Fatima tidak setuju. Anehnya, yang sering chatting dengan Muslim Al-Himidi akhirnya malah sang ibu Shaima. Keduanya kerap curhat tentang kisah cinta mereka masing-masing. Muslim mengeluh tentang hubungannya yang tidak pasti dengan Fatima. Pria itu bingung mengapa Fatima semakin dingin padanya dan menolak menerima telepon darinya. Sepertinya pria itu tidak tahu Fatima sudah punya pacar di Amerika. Sementara itu Shaima curhat pada Muslim tentang hubungannya yang semakin renggang dengan suaminya Kasim. Semuanya berawal ketika Shaima menemukan pakaian dalam wanita di mobil Kasim. Sejak tahu suaminya berselingkuh, Shaima menolak tidur dengannya. Dan setiap kali sang istri menolak tidur dengannya, Kasim tidak memberikan uang kepada istri dan anak-anaknya. Keduanya selalu bertengkar. Sejak Desember 2011, Shaima tidak lagi sudi bicara dengan suaminya kecuali saat bertengkar. Muslim membujuk agar Shaima berbaikan dengan Kasim dan memaafkan pria itu, tapi Shaima menolak dan mengatakan, "Aku tidak lagi mencintainya. Aku tidak tahan dengannya. Bahkan kalau dia jadi nabi, aku tidak sudi kembali padanya." Sekitar sebulan sebelum tragedi terjadi, hubungan Shaima dan suaminya semakin memburuk.
Kasim tidur di lantai di ruang tamu. Pria itu minta bantuan si anak sulung Fatima dan saudara kandung Syaimah untuk membujuknya agar memaafkan Kasim dan menerimanya seperti sedia kala. Tapi usaha itu tidak membuahkan hasil. Syaimah malah ngotot cerai dan ditemani si sulung Fatima datang ke pengadilan mengambil formulir pengajuan cerai. Mengetahui hal itu, Kasim murka. Keduanya kembali bertengkar hebat. Kasim mengancam daripada bercerai dia akan menyewa seseorang untuk menghabisi Syaimah. Dan beberapa hari sebelum kejadian, Kasim dan Syaimah kembali bertengkar tanpa henti. Kini kecurigaan polisi tertuju pada sang suami Kasim yang selama ini selalu tampil sebagai suami malang akibat aksi teror dari orang tidak dikenal. Jelaskan keberadaanmu pada saat kejadian, begitu tanya polisi pada Kasim. Pria itu mengaku pada saat kejadian dia mengantar 4 anaknya ke sekolah sekitar pukul 7.30 pagi, sedangkan Fatima si anak sulung hari itu tidak sekolah. Dalam perjalanan pulang, Syaimah menelponnya dan minta dibelikan roti. Polisi memeriksa rekaman CCTV toko dan benar Kasim memang membeli roti. Saat itu dia tampak mengenakan setelan olahraga dengan celana bergaris di bagian samping. Setelah membeli roti, Kasim pulang sekitar pukul 8 pagi, menonton TV dan memakan obat ginjalnya. Karena efek obat membuatnya nervous, dia pun memutuskan jalan-jalan dengan mobilnya. Sekitar pukul 9.30 atau 9.40 pagi, pria itu pun meninggalkan rumah dan selama 90 menit berkeliling di kawasan El Cajon dengan mobilnya. Saat menyetir sekitar pukul 11.17, tiba-tiba Fatima menelpon dan menyampaikan kejadian tragis yang menimpa sang ibu Syaimah. Kepada polisi, Kasim mengatakan dia mencintai istrinya dan hubungan mereka baik-baik saja. Di rumah sakit, orang-orang mengatakan Kasim tampak sedih melihat kondisi istrinya. Tapi beberapa kerabat mendengar dia berkata seperti ini. Bagaimana jika Syaimah sadar dan memorinya hilang dan dia mengatakan akulah pelakunya? Sebuah pertanyaan aneh dan mencurigakan. Seorang tetangga Syaimah juga mengatakan melihat seseorang yang sosoknya mirip Kasim keluar dari arah halaman belakang rumah keluarga Al-Himidi antara pukul 10.40 hingga 10.45 pagi pada hari kejadian. Pria misterius itu memakai setelan olahraga warna gelap dengan bawahan bergaris di bagian samping. Dia memakai topi hoodie sehingga wajahnya tersamarkan. Dan yang sangat mencurigakan, pria itu membawa sebuah kotak yang mirip dengan kotak kurma yang sehari-hari dijual Kasim. Tinggi dan berat badan pria misterius itu mirip dengan Kasim. Pada November 2012, kurang lebih 7 bulan setelah kejadian tragis itu, Kasim Al-Himidi ditangkap polisi. Bukti-bukti mengarah kepadanya. Demo dan protes tentang aksi rasis terhadap Syaimah Alawadi langsung senyap. Semuanya salah kaprah, buru-buru mengambil kesimpulan. Padahal kejadian yang menimpa Syaimah tidak ada hubungannya dengan rasisme dan anti-muslim. Suaminya sendirilah yang ternyata telah menghabisinya karena masalah rumah tangga. Kasim ngotot dirinya tidak bersalah. Selama persidangan, pria itu terang-terangan menunjukkan emosinya. Terkadang menangis, terkadang meratap keras ketika bukti-bukti dipaparkan di depan juri. Ketika rekaman panggilan telepon 911 diperdengarkan di awal sidang, pria itu menangis tidak terkendali. Pembela Kasim mengatakan si anak sulung Fatimah lah yang perlu dicurigai pada kasus ini karena dia memiliki motif kuat untuk menyingkirkan ibunya. Hubungannya dengan sang ibu tidak baik. Jika sang ibu tiada, hidupnya tentu bebas. Sedangkan Kasim, sang suami, tidak mungkin melakukan hal keji. Selama ini pria itu dikenal sebagai pria baik, tidak pernah main tangan dan selalu baik dengan anak-anak. Tidak ada bukti forensik yang menghubungkannya langsung dengan kejahatan tersebut seperti sidik jari, DNA, dan darah. Jaksa penuntut umum mengatakan Kasimlah pelakunya. Bukti-bukti semua mengarah padanya. Motifnya Kasim tidak terima sang istri ingin menceraikannya. Kasim kemudian merencanakan aksinya dan menaruh secari kertas berisi ujaran kebencian di rumah seolah keluarganya mendapat teror dari orang misterius. Kasim tidak menyadari CCTV ada di mana-mana. Pada pagi hari 21 Maret 2012 sebelum kejadian, rekaman CCTV dari sebuah sekolah di dekat kawasan rumah keluarga Al-Himidi menunjukkan pergerakan mobil van Nissan Quest warna merah anggur milik Kasim. Pukul 8.15, van itu tampak kembali ke rumah setelah mengantar anak-anak ke sekolah, sebelum kemudian pergi lagi meninggalkan rumah. Lalu pukul 9.49, van yang sama ciri-cirinya dengan van milik Kasim berhenti di bahu jalan tidak jauh dari rumah.
30 detik kemudian, seseorang tampak keluar dari mobil van itu menuju rumah keluarga Al-Himidi, dan ponsel Qasim terdeteksi oleh menara ponsel berada di sekitar kawasan rumah keluarga Al-Himidi. Padahal Qasim mengaku pada saat itu dia pergi meninggalkan rumah dan menyetir keliling kota untuk menghilangkan nervousnya setelah makan obat ginjal. Hal itu menunjukkan Qasim berbohong tentang keberadaannya. Hakim memvonis Qasim bersalah. Begitu vonis dibacakan, keributan pecah di ruang sidang yang dipenuhi keluarga Qasim dan keluarga dari pihak Syaimah. Anak laki-laki tertua Qasim protes dan berteriak, "Ini semua BS, ayahku tidak bersalah, persidangan tidak adil." Qasim tersenyum, menyilangkan tangan dan menggelengkan kepala dan menggoyangkan telunjuk dan mulai berdoa. Lalu pria itu ikut berteriak, "Tuhan tahu bukan aku pelakunya, bukan aku pelakunya, aku tidak bersalah." Ketika petugas memborgolnya, Qasim terus berteriak kepada keluarga besarnya untuk mencari bantuan internasional guna membantu kasusnya. Sementara itu Ibu Syaimah mengangkat tangan dan berteriak, "Kau telah membunuh anakku." Kecuali Ali, si anak nomor 2, Fatimah dan ketiga adiknya yang lain yakin ayah mereka telah melenyapkan ibu mereka. Kini mereka tenang, sang ibu telah mendapat keadilan. Qasim dijatuhi hukuman 26 tahun penjara. Fatimah dan keempat adiknya kehilangan kedua orang tua mereka. Fatimah mendapat tanggung jawab membesarkan kedua adik perempuannya di San Diego, sedangkan kedua adik laki-lakinya tinggal dengan kakek nenek dari pihak ibu di Texas. Lewat surat yang ditulisnya dan dibacakan hakim kepada sang ayah di akhir persidangan, Fatimah berkata, "Bagaimana mungkin kau tega membunuh ibu, seseorang yang selalu hadir bagimu? Ibu senantiasa ada bersama kita setiap hari, tapi kaulah yang akan dilupakan." Demikianlah kisah drama nyata sebuah keluarga di San Diego, Amerika. Apakah pernah terjadi drama berjilid dalam keluarga kalian? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.